ini kocak ya, tetapi saya serius ya. Kalau gereja-gereja macam Gilbert ini pada bertobat, itu sudah selesai. Itu cara yang paling gampang adalah membujuk gereja untuk bertobat. Makanya bikin kampanye, tinggalkan gereja hedonisme. Kayak kaos dijual, Nitro 26, tinggalkan gereja hedonisme. Siap, nanti saya rancang. Itu bisa loh, kita bikin kampanye itu ya. Tinggalkan gereja hedonisme, pakai kaos-kaos itu Nitro 26. Itu nanti orang-orang, wah, karena baca bagaimana. Itu yang 2 triliun, ada seorang pendeta gereja hedonisme mau melarikan uangnya 2 triliun ke luar negeri, gimana caranya coba? Iya. Wah, 2 triliun, kalau luar biasa kalau dapat 2 triliun tuh. No, iya 2 triliun itu. 2 triliun Damaris Pak Paul jadi presiden. Putus. Enggak, maksudnya kita yang grup JPZ di Amerika ini kita brainstorming. Putus. Hilang sekarang. Enggak, maksudnya Pak Paul, kita kan yang di JPZ grup ini yang di Amerika, kita brainstorming. Kita cari-cari ide mana yang bagus yang kita bisa implementasikan, yang gebrak-gebrakan kita yang become more effective. Jadi kita salah satu ide itu yaitu tadi datengin orang-orang. Ya, makasih Pastor. Ya, lanjut Andi. Ya, enggak. Saya ulangin lagi. Jadi kita grup-grup JPZ ini di Amerika ini pada bergabung. Kita kemarin kita 2 hari kita brainstorming gimana enaknya bisa membantu gerakannya Pak Paul ini, gimana ya the most effective way to do untuk kita yang di Amerika ini, apa yang bisa kita berbuat, selain financially support, apa yang ide apa yang kira-kira bisa more effective. Soalnya kita banyak cincong juga kalau nggak didengerin, mereka ini kan monyet ini pada kupingnya nggak sensitif. Jadi ya salah satu yaitu kita datengin Ahok kayak atau Pak Yo itu apa namanya si pengacara itu satu yang influencer Ini gitu. saya hari itu ketemu Bu Koni ini minggu depan. Ya, Pak, makanya ya kayak Ibu Koni gitu. Jadi kita maksudnya itu kita ini ngomel-ngomel nggak sia-sia gitu, ada yang didengerin, ada hasilnya. Kita juga brainstorming Pak Paul, kita berusaha, kita yang di USA ini bantu you punya movement, jadi enaknya gimana kita lah. Soalnya kita ini melawan penjajahan Arab ini nggak gampang loh. Kayaknya si Arab ini udah mendarah daging, repot karena orang-orang Arab ini udah Indonesia udah kacau balau. Ya udah deh, itu aja, thank you. Ya, Pak Madu lanjut. Ya, shalom. Ini saya lagi mikirin ini nih. Kan ini sebelumnya kalau influencer, orang-orang misalkan tokoh-tokoh tapi misalkan masih dalam satu partai tertentu, mereka akan tetap membawa suara partai gitu. Saya lagi mikirin gini loh, kan Indonesia kan trias politika ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu kan presiden dan jajarannya, legislatif itu kan DPR. Nah, DPR itu kan dipilih dari partai ya, jadi partai-partai bertarung dalam pemilu, lalu ketika mereka dapat berapa kursi, mereka masukin orang-orangnya tuh, berarti orang-orang partai tuh. Lalu eksekutif kan calon presidennya dicalonkan lagi oleh partai. Nah, ini yang jadi kebingungan saya, jadi akhirnya eksekutif dan legislatif itu sebenarnya didrive oleh partai. Ini jadi konflik kepentingan. Jadi istilahnya kepentingannya bisa presiden itu didrive secara tidak langsung didrive oleh legislatif gitu. Mereka punya satu istilahnya, apalagi kalau misalkan partai yang pemenang gitu ya, partai pemenang dan mereka punya peluang yang besar untuk mencalonkan presiden gitu kan. Jadi suaranya jadi suara partai, bukan suara rakyat akhirnya, karena kan partai itu cenderung disupport oleh pengusaha-pengusaha yang mereka juga ada
perlu ini ya, perlu keuangan ya. Nggak mungkin mereka tanpa keuangan mereka bisa jalan, bisa bergerak, bisa melakukan apa-apa. Tentu saja disupport oleh orang-orang yang punya keuangan ya. Dan ini jadi ruwet gitu kalau menurut saya. Kalau bagusnya itu sebenarnya antara yang legislatif dan eksekutif ini dipisahkan gitu. Kalau bisa presiden itu tidak dipilih berdasarkan tidak dicalonkan oleh partai. Kalau bisa itu saya sih punya ide gimana supaya MPR itu tetap jadi yang tertinggi dan MPR itu tidak ada sangkut pautnya dengan DPR. Biarkan MPR itu memang benar-benar perwakilan rakyat. Kalau bisa dari golongan-golongan tokoh-tokoh adat, misalkan orang-orang penting dari masyarakat gitu, dari orang-orang adat atau apapun, mereka yang ada di MPR, mereka yang membawa suara rakyat gitu loh. Jadi jangan posisinya jadi terbalik ini, Mbak. Kalau partai yang akhirnya sekarang MPR jadi sejajar dengan DPR, lalu apa itu semua gitu loh. Jadi kacau, saya lihat ini jadi berantakan gitu loh. Dan nggak heran dibikin berantakan seperti ini, ya mereka kan jadi semau mereka gitu loh. Mereka mau bikin ini, mau bikin itu, mereka mau hukum segala macam, jadi tidak berarti. Mereka sepertinya mereka bisa kendalikan semuanya, terserah mereka gitu loh. Ini saya masih belum tahu gimana caranya supaya ini tuh bisa dirapikan gitu. Jangan sampai eksekutif dan legislatif itu dalam satu istilahnya dalam satu kendali gitu loh. Oke lah, yudikatif kan bisa sendiri ya, dari orang-orang yang memang istilahnya mereka orang-orang profesional gitu. Tapi kenapa ini eksekutif dan legislatif kayak yang dikendalikan oleh partai gitu istilahnya. Ini kan jadi nggak bersih gitu, nggak sehat gitu loh. Itu sih saya yang masih pikirkan gimana ya caranya. Mungkin ada ide. Terima kasih. Kita kumpulin opini dulu ya. Ya, Kita kumpulin opini dulu. Ya boleh Pak Andi, lalu Pak Galaksi ya. Ya, sebentar. Pak Lebah Madu, itu ide yang bagus sekali, tapi itu kan jarak jangka yang panjang. Sekarang yang immediate action yang kita bisa minta ini untuk tahun 2024 ini, siapapun presiden yang terpilih, semua menteri harus tidak boleh dari partai. Itu yang immediate. Jadi harus semua profesional. Seperti sekarang Jokowi ini menteri-menterinya kan dari partai apa berapa bisa kan? Iya, betul Pak. Jadi kalau untuk DPR MPR itu yang you bilang itu masih jangka panjang ya. Panjang. Tidak mudah. Karena pada kenyataannya Jokowi saja Megawati berani ngomong Jokowi itu pesuruh partai kok. Iya, jadi masih perpanjang. Berarti kan itu lucu kan? Jadi yang sekarang yang kita bisa demand, kita bisa minta ini presiden ke depan ini, semua menteri harus profesional, nggak ada affiliation with the party. Itu paling bagus deh, kita bisa maju. Iya, termasuk presiden juga harus profesional. Kalau misalkan dari partai juga sama dengan bohong kan. Si menteri-menteri ada langkah yang mudah. Yang mudah adalah Owen bikin kaos, tinggalkan gereja hedonisme. Terus ya kampanye. Sebetulnya gini ya, jawaban Indonesia, Anda boleh percaya boleh enggak ya. Ini kocak ya, tetapi saya serius ya. Kalau gereja macam Gilbert ini pada bertobat, itu sudah selesai. Itu cara yang paling gampang adalah membujuk gereja untuk bertobat. Makanya bikin kampanye, tinggalkan gereja hedonisme. Kayak kaos dijual, Nitro 26, tinggalkan gereja hedonisme. Siap. Nanti saya rancang. Itu bisa loh, kita bikin kampanye itu ya. Tinggalkan gereja hedonisme, pakai kaos-kaos itu Nitro 26. Itu nanti orang-orang, wah, karena coba bagaimana. Itu yang 2 triliun, ada seorang pendeta gereja hedonisme mau melarikan uangnya 2 triliun ke luar negeri, gimana caranya coba? Iya. Wah, 2 triliun, kalau presiden luar biasa kalau dapat 2 triliun tuh. No, iya 2 triliun itu. 2 triliun Damaris Pak Paul jadi presiden. Enggak, maksudnya presiden tetap harus dari partai. Itu sistemnya begitu, partai yang mencalonkan. Cuman menteri-menterinya itu kalau bisa jangan dari partai. Jadi mereka itu obligasi harus cari menteri yang geblek yang nggak bisa kerja jadinya. Thank you. Mohon izin Pak Paul ngomong sedikit sebentar. Ya.
Gini Pak Andi. Jadi itu yang selalu menjadi sorotan utama kita. Indonesia ini selama sistem ketatanegaranya itu tidak berubah, akan begini terus siapapun presidennya. Dia tidak akan maju maksimal sekarang ini, tapi kalau mundur ya lebih cepat. Pak Andi bilang ya itu menteri-menteri profesional semua. Ya itu amanat konstitusi, hak prerogatif presiden. Itu teorinya. Tetapi dalam prakteknya tidak seperti yang dikatakan oleh Lebah Madu. Ini kan semua partai, Pak. Ya partai. Indo yang mengatur negara Indonesia ini adalah partai secara tidak langsung. Semua itu kader partai, Pak. Jangankan menteri sampai kepada komisaris BUMN pun atau perusahaan apa BUMN itu dari partai, dari TS-TS-nya. Sampai kepada pengusahanya mengidap buah penyakit, mengidap buah virus parpol di Indonesia. Itu virus oligarki dan virus kartel. Ketika kita bicara oligarki, siapa itu oligarki? Nah, di Indonesia itu yang namanya oligarki itu adalah para tokoh agama, Pak. Itu oligarki. Para pengusaha oligarki itu ya komponen daripada oligarki itu. Militer mungkin militer yang miring-miring lah. Kalau yang betul-betul bela negara, jadi ada 3 komponen oligarki yang menonjol di Indonesia. Oligarki yang lain ada, tetapi yang menonjol ini yang 3, Pak. Agama, tokoh agama, politisi, ya, orang-orang kaya, pengusaha, dan tokoh-tokoh militer. Nah, ini. Jadi ini presiden tidak berkutik. Tidak berkutik. Di DPR partai, menteri partai. Kenapa? Dipaksa presiden, pakai ini kader saya kalau jadi menteri. Mencalonkan kamu jadi presiden dan kalau kemenang itu adalah bagian transaksional. Pakai ini disodorkan menterinya. Coba contoh komunikasi dan informatika siapa itu? Plate. Dari mana itu? Dari Nasdem. Itu banyak lah, ya. Banyak. Jadi presiden ini nggak Miring dari PKS. Jadi, ya sekarang misalnya dulu waktu zamannya SBY semua PKS. Jadi itu jadi jerahan, Pak. Kementerian itu jerahan. Jadi jangan heran seperti yang Bapak kata, ya teman-teman, uang pajak ini, pajak dari rakyat ini mereka senang-senang aja pesta pora di atas, dibohongin ini rakyat. Ya kan? Dan seperti yang dibilang Pak SK, itu pajak terbesar itu dari siapa? Jadi jangan salah, ini semua bermain. Bagaimana membersihkan ini, Pak? Ini kan lingkaran setan. Kalau saya bilang lingkaran setan mungkin terlalu drastis ya. Ya. Bagaimana ini lingkarannya dipotong, setannya ada. Setannya dibunuh, lingkarannya ada. Ya dibom. Kan gitu. Waduh, kalau dibom bagaimana? Ya memang begitu filosofinya. Ini filosofi. Jadi selama sistem ketatanegaraan ini Indonesia tidak berubah akan begini terus. MPR itu harus dikembalikan kepada marwah dan kedudukannya seperti semula. Itu lembaga tertinggi. Inilah yang mengawasi semuanya organ-organ yang ada di negara ini termasuk parpol. Parpol nggak boleh main-main. MUI, NU jangan ada lagi sekarang seperti Ormas. Masuk di MPR sana. Di sana Anda berdebat segala macam soal agama dan lain sebagainya. Jangan di Ormas. Tetapi karena ini sekarang lembaga ini MPR ini menjadi lembaga tinggi yang setara semuanya, ya udah bagaimana nih rakyat cari sendiri, Anda bagi kedaulatan Anda kemana Anda suka. Ini kan akal-akalan. Siapa yang bikin ini? Si Sontoloyo itu, si kakek Sontoloyo itu yang gelarnya udah dicopot. Itu kan keturunan dari mana itu? Dari Yaman sana juga kan. Ini ide jadi rusak. Si Balehong. Nah inilah yang ya si Balehong ini yang 10 tahun ini si Balehong. Nah, si kakek yang goblok itu yang dari Jogja sana itu yang bilang jalan kaki, kalau si A menang saya akan jalan kaki, katanya mana tukang bohong itu kan. Nah, pantasan itu gelar profesornya dicopot itu. Nah, dia si angklung lah. Si Abu Nawas itu. Ya gitu. Itulah yang saya katakan Pak Andi, ini sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi semua itu kader partai, Pak. Kader partai itu yang namanya oligarki. Nah, kartel itu virus yang kedua di partai itu kartel. Ya, ada bicara KKN, kartel itu. Oh, ini kapling saya, ini kapling, semua dari kapling-kapling, Pak. Kenapa APBN itu proyek-proyek semua siapa yang mereka kerjakan seperti si jangkrik itu? Jangkrik itu kan
Semua mereka yang makan itu. Kenapa? Negara tidak mungkin berusaha. Negara itu tidak berekonomi, dia hanya legislator, fasilitator ya. Yang mengerjakan itu yaitu jangkrik-jangkrik itu si brewok itu, yang brewoknya masih kalah dari brewok saya ini kan, sama saja. Jadi mungkin dalam arti filosofisnya gitu Pak, pusing kita kalau sedikit-sedikit lah. Sekarang misalnya kalau Bapak bilang, Menteri, ya disodorkan. Kenapa rusak hutan di Indonesia? Kader partai dulu Zulkifli Hasan, zamannya si Balehong. Habis itu siapa itu si Sembiring itu dulu. Itu jadi Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, siapa itu? Dari si ini juga. Jadi udahlah semrawut lah Pak. Pusing kita mikirin itu, maka selesai. Terima kasih Pastor Paul, terima kasih teman-teman yang lain. Silakan dilanjut. Galaksi Amerika. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.